Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Udah lama kita gak review Wear OS ya. Terakhir Wear OS yang saya review itu dari Xiaomi Watch 2 yang harganya masih terbilang terjangkau nih, 2,5 jutaan aja. Untuk sebuah Wear OS harga segitu bisa dibilang terjangkau. Dan sekarang ada Wear OS baru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Watch 7. Harganya memang nggak bisa dibilang murah ya, mulai dari 4,4 juta sampai 5 juta kurang 1000. Oke, gimana pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy Watch 7 ini untuk ukuran 40 mm? Langsung aja kita bahas. Butuh waktu yang lama ya untuk saya bikin reviewnya, karena saya pengen bener-bener mastiin gimana sih performa dari smartwatch ini. Karena untuk smartwatch Wear OS itu beda dengan smartwatch biasa. Terlebih saya penasaran dengan peningkatan baterainya. Tapi sebelum ke sana seperti biasa kita bahas dulu mulai dari desainnya. Samsung Galaxy Watch 7 ini desainnya bisa dikatakan ya gitu-gitu aja, alias masih mengusung desain dari para pendahulunya. Galaxy Watch 4, Watch 5, Watch 6, dan ini diteruskan ke sini. Masih sama bentuknya. Ya mungkin bukan tanpa alasan ya, karena desain dari Samsung Galaxy Watch series itu bisa dibilang udah bagus banget. Udah beberapa tahun terakhir memang Samsung ini ngikutin gayanya Apple ya, nggak terlalu mikirin soal desain. Dan saya sendiri suka-suka aja sih floating desain dari Samsung Galaxy Watch series. Mungkin yang jadi pembeda yang sangat jelas dari Galaxy Watch 7 dan juga para pendahulunya di bagian strapnya. Desain strapnya sekarang jadi bergelombang, itu strap bawaannya, dan ada tali. Ya, beneran tali di bagian sisi-sisinya. Tapi ada poin minusnya juga ya, desainnya tidak dirubah kayak gini. Sebagian orang males upgrade dari Galaxy Watch 6 ke Galaxy Watch 7 ini. Kalau kita ngelihat fisiknya aja seolah gak ada upgrade ya dari Watch 6 ke Watch 7 ini. Padahal upgrade yang paling besar itu ya jeroannya ya, yaitu prosesornya dari Exynos W930 ke Exynos W1000. Ini tuh dari 5 nanometer ke 3 nanometer. Dari 2 core ke 5 core. Selain itu, storage-nya juga jelas-jelas di-upgrade ya. Dari 16 GB standarnya sekarang jadi 32 GB. RAM-nya masih sama sih, di 2 GB aja. Untuk kelengkapan tombol, Samsung Galaxy Watch 7 ini dibekali 2 tombol di sisi kanan dan fungsinya tombol home dan juga tombol back. Sangat-sangat sederhana. Tapi 2 tombol ini sangat bisa di custom ya di pengaturan. Tapi meskipun gak ada crown, Samsung istiqomah tuh ngasih touch bezel control. Udah built-in mic dan juga speaker karena udah bisa Bluetooth call juga. Dan sertifikasi anti airnya Vape ATM sekaligus IP68. Lanjut ke material, Samsung Galaxy Watch 7 ini masih menggunakan material safir ya untuk kacanya dan armor aluminium untuk framenya. Ya ini salah satu alasan kenapa smartwatch Samsung itu bisa mahal banget ya. Bahkan untuk durability-nya Samsung Galaxy Watch 7 ini udah dapat standar militer ya 810H. Tapi tentunya tidak untuk kondisi ekstrim. Nggak perlu dibanting-banting juga mentang-mentang standar militer. Untuk dimensinya ini 40 mm dan ini cocok banget ya untuk pergelangan tangan saya karena seperti yang tadi saya bilang dia pakai desain floating ya. Jadi kalau saya pakai yang 44 pengalaman saya tuh gak nyaman banget. Untuk ketebalan ya tentu smartwatch ini tuh tipis. Jadi soal desain look di pergelangan tangan tuh cakep lah ya. Kemudian untuk OS dan juga kompatibilitas, Samsung Galaxy Watch 7 ini juga dapat upgrade untuk Wear OS-nya dari Wear OS 4 ke Wear OS 5 dengan custom UI One UI Watch versi 6. Karena ini pakai Wear OS tentunya tidak bisa digunakan ke iOS, hanya untuk Android saja. Itu pun kalau kita pakai Android selain Samsung, ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Pengalaman saya yang selalu hilang itu EKG dan juga blood pressure. Tapi untuk lebih lengkapnya kamu boleh cek aja ya di website resmi Samsung. Itu banyak banget term dan kondisinya. Kemudian untuk urusan display, Samsung Galaxy Watch 7 ini dibekali panel Super AMOLED 1,3 inci. Dan resolusinya di 432 x 432 pixel. Auto brightness tentunya udah ada, begitu juga dengan always on display.
Dan always on display di Samsung ini cakep banget. Jadi untuk urusan display mah gak usah diragukan lagi ya. Di kondisi outdoor terik, Samsung Galaxy Watch 7 ini sangat-sangat bisa menghandle. Oke, kita lanjut ke fitur kesehatan dan juga fitur kebugaran. Overall, fitur kebugaran dan kesehatan di Samsung Galaxy Watch 7 ini masih sama dengan para pendahulunya. Samsung hanya memberikan sentuhan AI yang dirasa lebih pintar, lebih reliable, dan tentunya bisa lebih memahami kondisi tubuh penggunanya. Sebut aja sekarang di Galaxy Watch 7 ini ada fitur Energy Score, yang fitur ini tuh mirip banget ya dengan bodi baterai yang ada di Garmin. Energy Score ini diambil dari berbagai macam aspek, terutama kualitas tidur, kayak konsisten kita waktu tidurnya, waktu bangunnya, bahkan sampai heart rate ketika tidur setelah digunakan beberapa hari. Dan tentunya aktivitas kita hari sebelumnya. Itu sangat mempengaruhi skor baterai atau energi skor di hari ini. Simpelnya ketika pagi hari kita cek skor energi ternyata kurang ya sampai dapat warna kuning, artinya kita kurang tidur, kurang istirahat, dan gak bisa dikatakan siap ya untuk menjalani hari ini. Jadi butuh istirahat tuh. Di fitur sleepnya pun sekarang ada sleep coaching dan sleep apnea risk detection. Bagi kamu yang udah sering nontonin review smartwatch saya, tahulah ya, saya jarang banget atau bahkan sama sekali tidak menggunakan smartwatch untuk cek tidur. Kemudian fitur tambahan baru lainnya ada Index Age. Ini tuh gambaran metabolisme tubuh. Mirip-mirip dengan fitur Stay Fit yang ada di Huawei, semacam program diet gitulah. Sisanya seperti ECG dan juga blood pressure di Samsung Galaxy Watch 7 masih ada dan tersertifikasi. Untuk fitur ekstra yang menurut saya sangat menarik dan masih dipertahankan dari versi yang sebelumnya adalah Fall Detection. Fall Detection ini bisa kita atur langsung dari smartwatch-nya ya, jadi gak perlu buka aplikasi di smartphone. Fitur Fall Detection ini sangat membantu apalagi kalau kamu suka olahraga ekstrim, yang kalau ternyata ada kecelakaan, smartwatch-nya bisa menghubungi nomor darurat. Selanjutnya fitur standar seperti kompas, altimeter, dan juga barometer tentunya pasti ada. Kemudian ada fitur yang mirip dengan Apple Watch nih ya, yaitu double pinch atau dicubit-cubit kayak gitu. Tapi bedanya kalau di Apple itu lebih kompleks, sedangkan di Samsung ini hanya untuk beberapa aplikasi saja, seperti notifikasi atau bahkan untuk pengaturan media player. Kemudian fitur ekstra lain yang perlu saya mention yaitu remote kamera, karena di review-review sebelumnya banyak juga yang nanyain remote kameranya hilang atau tidak ada previewnya sama sekali. Jadi fitur remote kamera ini untuk preview langsung memang hanya mendukung untuk smartphone flagship mereka. Jadi kalau Galaxy Watch ini disambungkan ke A series itu pengalaman saya nggak bakalan ada preview. Atau bahkan kalau kamu sambungkan ke HP selain Samsung mungkin tidak ada. Coba ya kasih tahu saya di kolom komentar apakah masih seperti itu atau sekarang udah normal. Kemudian untuk urusan olahraga ya, Samsung sendiri tidak menyebutkan berapa jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini. Ya itu bukan suatu hal yang aneh ya, karena memang sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Kalau ternyata olahraga kamu gak ada, kamu bisa tambahkan lewat Play Store ya. Install aja Google Fit atau bahkan Strava. Ya, olahraganya jadi bertambah. Tapi yang benar-benar di highlight oleh Samsung kalau saya cek di websitenya itu ya untuk bersepeda. Jadi ada fitur baru tuh bagi para pesepeda. Dan untuk positioningnya Samsung Galaxy Watch 7 ini dibekali dual band atau dual frekuensi GPS. Jadi menggunakan dua satelit ya. Dan Samsung sendiri ngeklaim GPS-nya itu bakal tetap presisi, bakal tetap kuat meskipun banyak gedung menjulang tinggi. Atau bahkan di hutan sekalipun ya banyak pohon-pohon. Ya kalau udah masalah kayak gini mah ya seperti biasa ya, posisi menentukan prestasi. Jadi bisa aja di tempat saya bagus, di tempat kalian jelek atau bahkan sebaliknya. Dan yang terakhir tentunya adalah baterai. Ini yang jadi concern utama Wear OS, yang jadi selalu bahan bulian ya. Baterainya boros, tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Untuk Galaxy Watch 7 saya sendiri ya, yang ukuran 40 mm, kapasitas baterainya itu bisa dibilang kecil ya, 300 mAh. Klaim dari Samsung tanpa always on display itu bisa bertahan sampai 40 jam.
Dan pengalaman saya selama 1 minggu memang rata-rata antara segitu ya, 35 jam sampai 40 jam. Itu pun kalau pengen nyampe ke angka itu bener-bener kritis ya. Baterainya udah 5% baru tuh bisa sampai sekitar 35 sampai 40 jam. Sedangkan kalau pakai Lotion Display, klaim dari Samsung itu 30 jam. Kalau pengalaman saya ya antara 21 sampai 25 jam aja. Nggak pernah tuh nyampe 30 jam. Disclaimer, itu tanpa saya pakai bawa tidur. Kalau di bawah tidur tentunya baterainya bakal lebih cepat habis lagi. Apalagi kalau kamu pakai GPS untuk olahraga misalkan 1 jam gitu ya. Nggak bakalan nyampe sih sampai klaim Samsung ini. Oke, itu dia review saya untuk Samsung Galaxy Watch 7 ya, Wear OS terbaru dari Samsung yang peningkatannya lumayan terasa ya kalau kita lihat ke dalam. Tapi kalau kita lihat dari luar ya desainnya masih gitu-gitu aja. Saya udah males ngebahas keunggulan Wear OS daripada smartwatch biasa. Kayak misalkan WhatsApp bisa diinstal, kita bisa ngetik. Ya selalu dibilang itu fitur gak penting padahal ya. Intinya bagi kamu yang tertarik dengan Samsung Galaxy Watch 7 langsung aja ke kolom deskripsi ya. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Atau kamu udah pakai Galaxy Watch 7 ini mau share pengalamannya seperti apa? Boleh banget tulis review kamu di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.